Bagaimana jika predator puncak di zaman purba itu bukanlah Tyrannosaurus ataupun Velociraptor, tetapi makhluk yang jauh lebih tua dan jauh lebih berkuasa dan sampai-sampai gak ada lagi predator puncak selain dirinya? Kenalin, gua Purbanial, dan ini adalah channel YouTube yang membahas tentang berbagai macam kehidupan yang terjadi di zaman purba, yang mungkin menarik untuk kita bahas. Oke, mari kita ke topik utama kita. Kenalin, ini adalah Dimetrodon. Makhluk ini memiliki tubuh seperti komodo di zaman sekarang, tapi bedanya, makhluk ini memiliki sirip yang lebar di atas punggungnya. Ini bukan hanya sekedar pajangan ataupun tempat jamur baju yang nyaman. Fungsinya adalah untuk membantu mengatur suhu tubuhnya. Makhluk ini hidup sekitar awal periode Permian, sekitar 295 hingga 270 juta tahun yang lalu, yang tentunya kalian masih nggak ada. Dan Dimetrodon punah sekitar 40 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Itu artinya Dimetrodon ini udah ada berjarak sekitar 40 juta tahun sebelum dinosaurus pertama ada di muka bumi. Ya, yang artinya Dimetrodon ini lebih sepuh lah. Tapi walaupun makhluk ini memiliki bentuk seperti reptil, namun Dimetrodon bukanlah seekor dinosaurus. Ia merupakan anggota dari kelompok hewan yang berbeda. Dimetrodon malah cenderung lebih berkerabat dengan mamalia, termasuk manusia. Karena Dimetrodon termasuk dalam kategori Synapsida, atau sekelompok besar hewan yang mencakup nenek moyang mamalia dan semua keturunannya. Ya, bisa disebut kalau Dimetrodon ini adalah dinosaurus KW. Selain itu, kita sebagai manusia malah masih termasuk sepupuan sama seekor kadal purba. Tapi tenang, karena Dimetrodon masih memiliki hubungan jauh dari garis keturunan manusia. So, jangan khawatir, muka kita nggak mirip kadal kok. Nama Dimetrodon pertama kali diberikan oleh paleontolog Amerika, Edward Drinker Cook, pada tahun 1878. Ia menamai genus ini berdasarkan dua jenis gigi yang dimiliki oleh hewan tersebut, yaitu gigi taring tajam di depan dan gigi geser di belakang, yang berarti kata di artinya dua gigi, sedangkan Metrodon artinya gigi-gigi tajam. Dengan dua taring panjang itu, membuat Dimetrodon lebih kuat untuk mencengkeram mangsanya, sedangkan gigi kecil itu berfungsi sebagai pisau pengoyak daging dan tulang mangsanya. Pada awal periode Permian, kadal berkipas Cina ini adalah satu-satunya karnivora terbesar dan membuatnya menjadi predator puncak di awal periode Permian. Tidak ada lagi predator lain yang bisa menjadi predator utama dari Dimetrodon kala itu. Mangsa utama Dimetrodon adalah ikan air tawar dan tetrapoda, termasuk amfibi dan reptil darat lainnya yang mudah banget jadi bulan-bulanan Dimetrodon ini. Biasanya Dimetrodon suka banget berburu di perairan yang cukup dangkal untuk memburu ikan. Tapi seiring waktu, spesies Dimetrodon yang berbeda juga mulai memburu mangsa yang lebih besar. Bisa disebut Dimetrodon menjadi pemeran utama di periode Permian awal. Ya, karena emang kala itu dinosaurus masih belum dirilis dan masih dalam proses pengembangan. Walaupun Dimetrodon tidak memiliki predator alami pada zaman itu, tetapi pada akhirnya Dimetrodon dibuat turu oleh ledakan gunung berapi di Siberia yang membuat kepunahan massal pada awal periode Permian. Dan kepunahan massal ini disebut sebagai The Great Dying. Bencana ini memicu perubahan iklim ekstrim, termasuk pemanasan global dan pengasaman lautan. Itu membuat makhluk hidup tidak bisa hidup di darat dan juga laut, karena kondisi ekstrim yang terlalu ekstrim. Tragedi ini terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu. Setelah kepunahan massal Great Dying 252 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi mulai pulih perlahan selama jutaan tahun, dengan ekosistem darat dan laut yang tidak seimbang dan masih kosong, sebelum akhirnya muncul kembali spesies baru seperti dinosaurus. Pemulihan ini dimulai dengan hewan laut yang menjadi puncak rantai makanan yang kembali mengambil alih peran. Sementara di darat, pemulihan membutuhkan waktu lebih lama akibat kerusakan vegetasi dan tanah yang parah. Sedangkan sang preman, yaitu Dimetrodon, masih ada di daratan, tapi sudah ditemukan tinggal kerangka doang. Fosil Dimetrodon biasanya banyak ditemukan di Amerika Serikat seperti Texas dan Oklahoma. Wilayah ini kemungkinan dulunya adalah habitat rawa dan delta sungai pada zaman Permian, yang memungkinkan fosil-fosil tersebut terawetkan dengan baik. Tapi walaupun fosil Dimetrodon banyak ditemukan di Amerika Utara, namun fosil pertama Dimetrodon yang ditemukan manusia berada di Jerman. Spesies Dimetrodon dari Jerman ini dinamai sebagai Dimetrodon teutonis pada tahun 2001. Fosil Dimetrodon ini ditemukan di lokasi penggalian Brockerman di Jerman. Tapi walaupun tempat penemuan fosil ini berbeda, tapi para ilmuwan yakin bahwa pada periode Permian ini, Jerman dan Amerika Utara adalah bagian dari daratan superkontinen besar yang dikenal sebagai Pangea, yang kemungkinan hewan-hewan ini tersebar di area yang sekarang merupakan benua yang berbeda. So, mungkin sampai di sini aja pembahasan gua kali ini. Semoga kalian suka dengan apa yang gua bahas kali ini. Ya, gitu aja.